Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama ada IMAS, kedua IMJS, ketiga ASII, keempat Auto, kelima Toys, keenam Mari, dan ketujuh ABA. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada IMAS yang hari Jumat kemarin ditutup naik auto reject atas 24,59% ke harga 1165. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMAS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS cukup bagus seperti analisa saya di video tentang IMAS sebelumnya. Terlihat ya, akhirnya dia rebound. Seperti waktu itu saya bilang kan, salah satu contohnya IMAS ini belinya itu dekat support, jangan nunggu ngejar harga seperti ini. Kalau Bapak Ibu kemarin nonton video saya itu beli di dekat support 880 ini sekitar 860 dan 3 hari udah profit kan. Yang penting skenario jebol 840 jual. Ini kan berapa hari dia, bahkan dari 21 Juni 2 bulan yang lalu dia belum ada menjebol atau tutup di bawah supportnya 840. Kalau Bapak Ibu sabar aja beli di Juni kemarin, kalaupun nggak tektok tunggu udah profit. Tapi kalau Bapak Ibu yang jual beli range kecil juga udah profit. Jadi seperti itu ya, IMAS kondisi seperti ini ya dia bisa dibilang sudah kembali uptrend. Dia mematahkan trend line downtrendnya. Ya kalau dari sini terlalu ini ya, nih kan kalau sini juga ini harusnya tarik dari ini aja. Nih kan terlihat dia nih. Dia memang sudah uptrend dan lanjut karena hari Jumat kemarin arah ya target selanjutnya 1200. Kalau mampu lewat ke 1380 sampai 1400. Nih target kenaikan untuk IMAS. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya ini udah tinggi, resikonya besar. Kalau dilihat memang ada support minor di 1100. Bisa aja dia retest ya. Ini dulu sebelum naik. Tapi harusnya dia rebound. Nggak akan ke bawah dulu karena sudah arah. Atau dia bisa seperti ini. Atau nanti dia bisa seperti ini ya. Dia coba breakout 1200, gagal dia koreksi. Nah jadi seperti itu karena dilihat juga biasanya habis arah dia coba rebound kembali, tapi terbiasanya koreksi setelah arah ya. Jadi perlu hati-hati kalau Bapak Ibu yang sudah pegang di harga arah, misalnya dapat dikasih tadi ya, pasang trailing stop atau jagain aja. Takutnya dia berbalik arah setelah gagal breakout 1200. Kalau dia bisa confirm breakout 1200 ya bagus. Tapi biasanya nih kan story sebelumnya setelah arah dia koreksi. Jadi ya tergantung masing-masing bagaimana strateginya. Bisa profit bisa. Cuman kalau Bapak Ibu yang ngejar harga ya siap resikonya juga. Jadi seperti itu. Untuk IMAS arahnya masih potensi ke atas karena baru breakout EMA 200. Semoga aja komprim, yang penting jangan jebol 1100 ya. Kalau untuk IMAS kalau jebol ya ke arahnya ke 1000. Seperti itu untuk IMAS. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada IMJS yang hari ini juga auto reject atas 24,86%, kenaikan ke harga 8472. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya IMJS diakumulasi, yang akumulasi MG, LG, RF, JP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Kalau dilihat memang ada sentimen positif, penjualan mobil itu naik setelah berlakunya PPNBM kalau nggak salah ya, yang digratiskan atau dihilangkan atau 0%, nggak ada pajak apa lupa saya itu. Nah dengan kondisi seperti ini bisa dilihat dia sudah breakout dari 440. Jadi apakah aman? Harusnya menarik. Belum tentu juga aman, tapi menarik. Kalau mau coba spekulasi buy karena hari ini arah ya kemungkinan besok masih bisa lanjut. Target selanjutnya itu 480 ya. Nih resistennya 480 atau ini ya. Ya sekitar 480, 485. Target kenaikan untuk nih, nah ya 480. Jadi target selanjutnya itu 480 kalau mampu dilewati ke 520 sampai 550. Tapi takutnya dia gagal breakout. Tapi kalau mampu breakout sih bagus. Dengan kondisi seperti ini bagaimana caranya? Yang belum punya ini kan resistennya ada di 440 nih. Jadi belinya tunggu
ada IMJS ini koreksi. Kalau dia koreksi baru spekulasi buy. Jangan maksa lagi candle hijau seperti ini. Lebih menarik kalau misalnya IMJS ini gagal breakout nantinya di hari Senin di 480, dia coba breakout tapi kemudian tutupnya di bawah 480, ada potensi dia hari Selasa uji retest 440. Kalau itu dipertahankan, IMJS mantul dan bergerak sideways di range harga supportnya 440 dan resistennya 480. Tapi kalau dia mampu lewat 480, ya 480 ini akan menjadi supportnya dan bisa bergerak sideways seperti ini. Lihat di mana harga tertingginya. Nah, jadi seperti itu. Ya bagusnya beli IMJS, tunggu koreksi, jangan ngejar harga. Kecuali Bapak Ibu bisa lihat bid offer, main cepat, scalping, ya bisa aja di hari Senin ikutan. Untuk IMJS cari profit tipis ya 3-5% mungkin bisa. Jadi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak mampu melihat market juga dalam kecepatan, ya susah juga ngejar. Takutnya saat dia malah diguyur terus turun dan floating loss makin besar, Bapak Ibu nggak rela cut loss. Biasanya seperti itu kan. Biasanya orang mau ngejar harga, mau profitnya doang. Saat koreksi diguyur, nggak rela cut loss, berharap selalu bisa jual profit. Ya hilangkan mindset seperti itu, karena trading itu kuncinya minimalisir resiko. Profit itu bonus. Sebenarnya trading itu bagaimana memanajemen resiko, meminimalisirnya. Kalau bisa meminimalisir resiko dan trading plan-nya bagus, otomatis profit itu datang dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Untuk IMJS arahnya masih bisa hari Senin breakout 480. Breakout enggaknya ya nanti lihat di market ya. Kalau mampu lewat 480 arahnya ke 520 sampai 560 seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada ASII yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,97% ke harga 5.100. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASII didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASII menarik ya. Kalau saya bilang potensi seminggu ke depan itu rebound. Targetnya 5.400 resistennya. Tapi ini disclaimer on. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena dia udah reject. Dia kembali reject dan mantul. Yang penting skenario-nya ya belum tentu juga naik. Ya jebol 5.000 cut loss. Harga sekarang itu tipis cut loss-nya ya. Cut loss kalau jebol 5.000 bisa di 4.950. Itu sekitar 2,72%. Target profit 5.400. Nih, tarik aja 5.400. Sekitar 6%. Nih ya, kalau saya bilang sih tarik 5.400. Risk reward-nya 1:2. Kan menarik, tapi ini disclaimer on ya untuk ASII. Jadi seperti itu untuk ASII. Peluang minggu depan tetap ke atas. Sepertinya juga market akan bagus di hari Senin atau Selasa lah. Kalaupun koreksi satu candle lagi, yang penting gak jebol 5.000. Kalau jebol ya jual dulu. Seperti itu aja. Mending cut loss tipis daripada dibawa sampai bawah. Nih, kalau Bapak Ibu misalnya beli ASI di luar skenario, ternyata market buruk dan ASI jebol 5.000, ya cut loss di 4.950, itu 2,8%. Nanti misalnya dia turun lebih dalam, buyback di bawah sekalian. Nih, kalau Bapak Ibu nggak cut loss, kalau dia turun ke 4.700, kerugian 7,5%. Yang harusnya tadi 2,5%, harusnya menyelamatkan floating loss 5%. Tapi kalau Bapak Ibu nggak rela cut loss, itu 7,5%, belum tentu mantul. Nah, misalnya yang pakai cut loss tinggal buyback lagi di bawah. Nah, kalau dia rebound, nih profitnya 8%, jadi ketutup kerugian malah profit. Kalau Bapak Ibu yang nggak pakai cut loss, itu baru BEP. Kan beda kan strateginya, pakai cut loss loh. Rugi duluan tapi akhirnya profit. Kalaupun nggak naik ya, kalau ini kan ilustrasinya pas naik. Kalaupun dia turun lebih dalam, Bapak Ibu yang baru buyback di bawah di 4.700 cut loss. Kalau 4.500 4,5%, tambah 2,5% tadi jadi sekitar 7% kerugian, tambah fee ya 8%. Ini kalau Bapak Ibu nggak pakai cut loss dari atas, dibawa ke bawah 12% ya, tambah fee 0,5%, 2,5%, jadi
sudah menyelamatkan floating loss sekitar 4% daripada yang nggak pakai cut loss. Jadi terlihat bagaimana hitungannya, tetap lebih untung yang pakai cut loss. Jadi seperti itu ya. Ya tergantung masing-masing lah. Nggak bisa juga dipaksakan, cuman saya memperlihatkan kalau dengan strategi pakai cut loss dan tidak pakai cut loss itu lebih untung yang pakai cut loss. Tapi tergantung masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk ASI, kalau saya lihat tetap peluang minggu depan rebound, targetnya uji resisten 5.400 seminggu ke depan loh. Kalau dia menyentuh breakout enggaknya ya tergantung. Tapi bisa nggak sampai ya, jangan dimakan mentah-mentah, dianalisa kembali, kalau cocok ya bisa dipakai, kalau nggak cocok ya jangan dipaksakan. Jadi seperti itu. Untuk ASI, kita langsung saja ke saham keempat. Ada Auto yang hari ini ditutup naik tipis 0,49% ke harga 1015. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Auto hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke technical-nya. Secara technical, Auto cukup menarik karena Auto di bottom-nya, bottom yang terbentuk dari 29 Januari 2021 sebelum Auto rally. Jadi ini ada peluang untuk Auto juga rebound. Terdekat 1040 diuji, kalau mampu lewat ke 1080 ya. Targetnya 1080. Dengan kondisi seperti ini ya harusnya bisa spekulasi buy. Tinggal jebol 990 cut loss, bisa cut loss di 985 itu 2,5% target profitnya. Tarik 240 ini 2,5% juga, tapi kalau mampu lewat harusnya bisa sampai 1080 ya. Oh ya, salah ini sini ya. Targetnya itu bukan ke 1080 tapi 1060. Nih 4,5%, tadi ke 240 aja 2,5%. Jadi risk rewardnya 1:1, bahkan bisa 1:2. Ini menarik, cuman sabar aja. Kalau beli dia belum naik ya sabar, yang penting nggak jebol support, tetap di hold. Kalau dilihat indikator MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, sedikit lagi membentuk golden cross. Jadi peluangnya sepertinya Auto minggu depan juga rebound. Seperti itu untuk Auto. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Toys yang hari ini ditutup naik 34,73%, arah ke harga 128. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Toys diakumulasi oleh MG. MG punya harga di 125. Ini harganya 128 ya, tetap perlu hati-hati lah, takut diguyur. Kita langsung saja ke technicalnya. Secara technical, Toys juga ya volume mulai meningkat setelah dia di bottomnya 60, akhirnya dia rebound. Ya ini dari 16 Agustus dia di bottom sudah naik 100% ya, lumayan juga nih. Dan bagaimana strateginya untuk Auto ini, yang penting jangan jebol ini 118. Kalau dia kasih koreksi ke 118 bisa spekulasi buy bagi yang belum punya. Ya 118 nih ya, 120 lah ya. Jadi bagaimana untuk Toys yang belum punya ya, kalau dikasih koreksi ke 120 sampai 118 bisa spekulasi buy dengan skenario target profitnya 140. Untuk hari Senin ya, karena hari ini arah dia rebound, terdekat uji 140. Kalau mampu lewat dia ke 160. Potensi upside kalau arah lagi bisa lewat nih, bisa ke pas sini ya 170, bisa sekitaran 170 nih target arahnya. Tapi kalau dilihat dari segi teknikal itu 160 ada resisten yang harus dilewati oleh Toys. Jadi seperti itu untuk Toys. Wait and see aja dulu. Kalau Bapak Ibu yang bisa ngejar harga, bisa baca bid offer ya bisa aja ikut masuk. Cuman ya harus disiplin cut loss. Jangan nggak disiplin cut loss di saham seperti ini, volatile, bisa dibawa turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk Toys, arahnya masih ke atas, pasang trend stop yang sudah di dalam, itu aja skenario-nya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Mari yang hari ini ditutup naik 10% ke harga 550. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mari diakumulasi. Kita langsung saja ke technicalnya. Secara technical, Mari cukup bagus. Dia ini membentuk pola Morningstar setelah membentuk candle doji di area 480 sampai 500. Kemudian dia hari ini rebound. Reboundnya juga dengan volume ya lumayan. Dan juga
sentimennya masih bagus ya untuk Mari. Jadi arahnya masih potensi ke atas. Targetnya selanjutnya 560, resisten all time high-nya. Kalau itu mampu dilewati, kalau melihat histori sebelumnya, ya bisa all time high lagi. Targetnya itu kalau ditarik Fibo ya dari sini bisa ke 600 sampai 615. Target kenaikan untuk Mari. Jadi yang sudah punya ya lihat Mari hari Senin mampu nggak breakout 560. Kalau mampu ya bisa lewat ke 600 sampai 650. Jadi seperti itu untuk Mari nih ya, dia bergerak bisa sideways juga. Range-nya ini supportnya 480 dan resistennya 550 sampai 560. Jadi seperti ini untuk pergerakan Mari. Ya bisa ini ya, tarik dari sini aja. Target kenaikannya itu 600 sampai 600 ya, tadi pas ya di sekitar 600 sampai 650. Target all time high-nya lagi untuk Mari. Jadi seperti itu untuk Mari. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada ABA yang hari ini ditutup naik 16,98% ke harga 620. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, ABA kalau dilihat dari broker samarinya, ABA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ABA hari ini juga cukup bagus. Akhirnya ABA breakout lagi dari 550 supportnya. Nih ya, dia itu sekitar 50 poin. Nih 550 di breakoutnya hari ini, 600 di breakoutnya juga. Ya kemungkinan kalau dilihat all time high ya bisa potensi untuk membentuk all time high baru lagi di atas 650. Kalau all time high-nya itu kan di 665. Jadi ada peluang lanjut. Target selanjutnya kalau ditarik dengan Fibonacci bisa ke 780 ya, target all time high selanjutnya. Jadi seperti itu untuk ABA. Bagaimana, apakah bisa spekulasi buy? Ya kalau mau spekulasi buy, ABA ini kalau dilihat nih ya jebol 600 jual dulu, itu aja, karena ada potensi dia ke 550 lagi ya. Jadi seperti itu untuk ABA. Wait and see aja dulu kalau yang belum punya. Kalau yang sudah punya ya tetap hold dan jaga ya, anggap resistennya nih 620 nih ya, kan berapa kali diuji namun terus gagal. Nah ini resistennya di 560 ya, tetap 50 poin 60 poin target naik turunnya. Jadi seperti itu untuk ABA. Ada peluang naik, harusnya masih bisa naik karena volume hari ini juga meningkat. Ya bagusnya lagi kalau mampu breakout, target selanjutnya nguji all time high di 665. Seperti itu untuk ABA. Ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, apapun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.